Baginda Nabi ingin keberkahan itu bukan hanya ada di masjid, tapi juga merembet ke rumah kita masing-masing. Ya, jadi kalau bapak, kalau ibu sholat sunnah di rumah, insya Allah rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian bab lanjutan di dalam kitab yang barusan tadi kita sebutkan, bab istihbabi ja'lin nawafil fil baiti, sunnah menjalankan salat rawatib, salat sunnah ini di rumah, wal amru bit tahawul lin nafilah, dan pindah tempat pada saat kita ingin melaksanakan sholat sunnah. Ya, ini nanti di dalam fikih Pak, dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah itu pindah tempat. Ya, jadi kalau bapak sholat maghribnya barusan di shaf yang pertama di belakang mimbar misalnya, ya bapak sholat maghrib di shaf pertama di belakang mimbar, di tempat saya duduk, maka nanti sholat ba'diyahnya silahkan geser sedikit ke kanan apa ke kiri atau mundur ke belakang. Ya, itu namanya pindah tempat. Itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah kita melakukan sholat sunnah bukan di tempat kita melaksanakan sholat fardu. Ya, nanti hadisnya dibacakan. Awil faslu bainahuma bikalam. Kemudian juga bagian dari sunnah, jangan langsung melaksanakan sholat sunnah setelah kita melaksanakan sholat fardu tanpa ada jeda, baik jeda dengan perkataan maupun jeda dengan perbuatan. Ya, jadi kalau bicara sunnah, bapak kalau habis sholat maghrib selesai, assalamualaikum, jangan langsung diri melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Ya, tapi hendaklah diselingi dengan perbuatan. Zikir dulu kek, ya tahlil dulu kek, baca doa dulu kek, ya atau mungkin nanya kabar teman yang ada di sebelahnya, berbicara, ngobrol, baru setelah itu silakan laksanakan sholat sunnah. Ini sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini judul babnya. Ya, hadis-hadisnya insya Allah akan kita bacakan. Ada beberapa hadis, insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nasa fi buyutikum. Nabi bersabda, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Ya, jadi perintah salat itu di mana? Di rumah masing-masing. Fa inna afdhalas shalah salatul mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya salat seseorang yang paling baik itu adalah salat di rumah masing-masing. Ya, ini yang bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada lanjutannya, illal maktubah, kata Nabi, kecuali salat yang berkaitan dengan salat fardu. Ya, illal maktubah, kecuali salat 5 waktu. Itu berarti salat 5 waktu bagusnya di masjid, bukan di rumah. Tapi sholat selain itu silahkan laksanakan di rumah masing-masing. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati kesahihannya. Ya, jamaah sekalian, masalah ini sebenarnya sudah sempat kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat Pak ya?
Ya, kenapa? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk sholat sunnah di rumah masing-masing? Ya, kata para ulama, li'anna dzalika ab'adu minar riya. Sebab kalau kita sholat sunnah di rumah, insya Allah jauh dari kata riya, sum'ah, dan ingin dipuji oleh manusia. Ya, Bapak kalau sholat sunnah di masjid, Masya Allah, berapa banyak mata yang mandang ini. Luar biasa Pak Haji, sholat sunnah rawatibnya nggak pernah ketinggalan, qobliyah ba'diyah. Kenapa? Kelihatan sama orang. Tapi kalau kita sholatnya di rumah, kelihatan apa enggak? Ya, nggak ada yang ngelihat kecuali istri dan anak-anak kita, yang tentu saja itu bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi mereka. Ya, jamaah sekalian, kalau Bapak sholat duha di masjid, ya, apa yang terjadi? Ya, Masya Allah Pak Haji, ini Masya Allah, masjid belum buka dia udah datang sholat duha. Ya, tiap hari, ya, orang akan memuji. Ya, tapi kalau Bapak sholat duha di rumah, siapa yang mau lihat? Ya, tidak ada yang lihat. Yang tahu cuman istri dan anak-anak kita di rumah, dan itu bagus untuk memberikan suri tauladan kepada mereka. Ya, jamaah sekalian, kalau ada jemaah kita jam 2 malam udah datang ke Masjid Nur Iman, Masya Allah, ngapain? Sholat tahajud. Ya, bagus apa enggak? Ya, bagus. Tapi manusia akan melihat, memandang. Ya, khawatir itu menjadi salah satu celah setan untuk membisiki penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit riya, ya, sehingga terkadang manusia tergelincir sehingga pahalanya akan hilang. Ya, makanya kalau Bapak pengen sholat tahajud, silakan di rumah masing-masing. Insya Allah di sana lebih besar pahalanya, insya Allah. Ya, kecuali tentu saja kalau ada hal yang terkait dengan unsur syiar. Ya, kecuali kita sedang i'tikaf di masjid. Ya, di masjid lagi i'tikaf, masjidnya ada program sholat tahajud berjamaah, ya silakan kita ikuti itu. Tapi kalau untuk sholat tahajud mandiri, sholat duha mandiri di rumah masing-masing, itu lebih utama berdasarkan informasi dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa lebih utama? Karena lebih selamat, karena lebih aman dari godaan-godaan setan, karena lebih memungkinkan terhindar dari penyakit riya. Ya ibadallah, selain itu masih penjelasan para ulama, walitu'awwidul barakah 'alal manzili wa man fihi. Ya, kata para ulama, kalau kita sholat sunnah di rumah masing-masing, insya Allah rumah kita akan diberikan bagian dari keberkahan dari ibadah sholat yang kita lakukan. Ibadah Allah, masjid ini adalah rumah yang dipenuhi dengan keberkahan. Kenapa masjid ini disebut dengan baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah? Ya, karena ya tentunya bukan berarti Allah butuh rumah, butuh tempat, karena maha suci Allah dari keterbutuhan terhadap ruang dan tempat. Allah kita menyebut masjid ini Baitullah karena ini rumah adalah rumah yang diberkahi. Kenapa Allah berkahi? Karena tempat ini kita sholat, di tempat ini kita melakukan ritual-ritual ibadah, di tempat ini banyak malaikat yang turun, di tempat ini banyak rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi ingin keberkahan itu bukan hanya ada di masjid, tapi juga merembet ke rumah kita masing-masing. Ya, Rasulullah ingin rumah kita pun menjadi kediaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang nyaman, rumah yang menghadirkan suasana sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tempat bernaung anak dan istri kita.
rumah di mana kita bercengkrama dengan keluarga, salah satu di antara cara yang bisa kita lakukan, jangan lupa kita memberikan porsi yang layak untuk kita melakukan ibadah di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan salat sunnah. Ya, jadi kalau bapak, kalau ibu salat sunnah di rumah, insya Allah rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumahnya insya Allah akan adem, rumahnya insya Allah akan tentram. Ya, makanya ini rahasia. Ya, orang tua kita zaman dulu biasanya kalau desain bikin rumah, ya kalau kita bikin desain rumah, kan ada ruang tamunya, kan ada ruang keluarganya, kan ada kamar mandinya, kan ada ruang kamarnya, kan ada terasnya. Ya, tapi ada yang mungkin terkadang kita lupa, ada ruang tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, ini kalau kita berkaca ya pada rumah-rumah model desain yang dibikin oleh para orang tua kita, para guru-guru kita di masa lalu. Ya, rumah dibuat ada tempat khusus untuk melaksanakan ibadah sholat, dan itu merupakan bagian dari apa yang barusan tadi diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad agar kita pun sholat di rumah masing-masing. Jamaah sekalian, hal ini pun tentunya menjadi bagian perintah baginda Rasulullah. Ya, ini bahkan dalam hadis yang kedua kembali ditegaskan, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Kata Rasulullah, jadikanlah sholat kalian di rumah kalian masing-masing. Ya, jadi kata Nabi, jangan sholat di masjid semuanya. Jangan semuanya dihabisin di masjid. Qobliyah di masjid, baliyah di masjid, sholat fardu di masjid. Ya, tahiyatul masjid, ya tentu di masjid. Sholat duha di masjid, sholat tahajud di masjid, sholat witir di masjid. Pulang ke rumah nggak ada lagi sisa dari sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Kata Rasulullah, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Ya, ambil porsi sebagian sholat yang kita lakukan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Ya, ini kata para ulama, al-haddu fi ta'miril buyuti bis-shalah. Jadi perintah memakmurkan itu bukan hanya memakmurkan masjid, tapi juga memakmurkan rumah kita masing-masing untuk melaksanakan ibadah salat. Wa ikhrajul baiti min qawnihi syabihan bil khabri fi khalli min al khairi wal amali shalih. Ya, jangan sampai rumah kita seperti kuburan, sepi dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang disampaikan oleh para ulama dari penjelasan dari apa yang barusan disampaikan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ketiga Rasulullah bersabda, idza qada ahadukum salatahu fil masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Ya, kalau di antara kalian melaksanakan salat di masjid, maka hendaklah ada bagian dari salat yang dia kerjakan untuk dia kerjakan di rumah masing-masing. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan, sebab Allah akan berikan kebaikan bagi rumahnya dari salat yang dia laksanakan di rumah masing-masing. Ya, jadi informasi hadisnya annal mudawamah ala ta'miril baiti bi salatin nawafil sababun limalihi bil khairi wal barakah. Jadi salah satu unsur utama yang membawa keberkahan kepada rumah kita ini diantaranya adalah sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di rumah masing-masing. Ya, jadi kalau rumah kita pengen berkah, ya gampang caranya. Ya, nggak perlu kita bakar menyan, nggak perlu kita bikin sesajen, nggak perlu kita kubur wafak, isim-isim, jimat-jimat, nggak perlu pajang-pajang keris.
Ya nggak perlu kita minta bantuan sama jin, ya cukup ya melaksanakan sholat sunnah di rumah masing-masing. Allah akan kasih keberkahan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semua bisa kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ya, jemaah sekalian, tentu saja bukan berarti sholat sunnah di masjid nggak boleh. Ya, ya. Tetap silakan, boleh-boleh saja. Bapak sholat sunnah di masjid silahkan, sholat qobliyah di masjid boleh, sholat ba'diyah silahkan, sholat duha silahkan, sholat tahajud silahkan, sholat apapun yang mau Bapak lakukan di masjid silahkan, boleh, berpahala karena namanya sholat sunnah yang kita laksanakan insya Allah berpahala. Tapi pahalanya kalau kita boleh milih sholat sunnah di rumah, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar karena sunnahnya double. Sunnah menjalankan sholat sunnahnya dan sunnah mengikuti sunnah baginda Nabi, memilih tempat di rumah untuk melaksanakan sholat sunnahnya. Jadi sunnahnya double. Ya, ini kalau kita punya pilihan, silakan pilih sholat di rumah masing-masing. Insya Allah itu lebih utama. Meskipun sholat sunnah di masjid itu diperbolehkan, insya Allah. Ya, jamaah sekalian, dengan catatan tentunya kalau hal tersebut memungkinkan. Ya, Pak Haji ya. Kalau nggak mungkin, ya nggak perlu kita tinggalkan sholat sunnahnya. Ya, tadi habis maghrib kita sholat ba'diyah. Ya, mungkin nggak kita sholat di rumah ba'diyahnya? Ya nggak mungkin, sebab habis ini kan langsung taklim. Ya kalau kita pulang ke rumah, balik lagi apa enggak itu? Ya nggak balik lagi, keterusan sampai isya. Ya maka ketimbang kita nggak hadir taklim, ya sudah, mau tidak mau kita sholat sunnah ba'diyah ba'da maghribnya di masjid, tidak di rumah. Ya, jadi jangan sampai nanti kemudian gara-gara kita nggak ke rumah, akhirnya anda nggak ba'diyah aja deh. Kenapa? Karena ba'diyah kan bagusnya di rumah. Ya akhirnya ba'diyahnya tidak dikerjakan. Ini bukan sesuatu tentu yang perlu nanti dipahami secara baik. Maksudnya bukan seperti itu. Ya, jadi kalaulah memungkinkan di rumah, silakan di rumah. Tapi kalau tidak memungkinkan di rumah, silakan dilakukan di mana saja yang kita bisa melakukannya insya Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, tadi dianjurkan sholat sunnah di rumah. Akhirnya Bapak kalau pengen qobliyahnya di rumah. Ya, qobliyah maghrib di rumah, qobliyah isya di rumah, qobliyah subuh di rumah. Ya rumahnya mana jauh, ya, ke masjidnya jalan kaki. Ya akhirnya gara-gara qobliyahnya di rumah, assalamualaikum di masjid udah qomat. Ya masjid udah qomat, akhirnya buru-buru keluar rumah. Saking buru-burunya rumah lupa dikunci. Ya saking buru-burunya sendalnya lain sebelah makanya. Saking buru-burunya ngos-ngosan jalannya. Datang akhirnya masbuk. Ya karena dia berangkat masjid udah qomat. Nah ini jangan sampai terjadi. Gara-gara kita menjalankan satu sunnah, tapi sunnah yang lain justru malah terbengkalai. Ya jangan sampai kita bela-belain sholat sunnah di rumah, akhirnya sholat berjamaahnya ini terlambat. Ya padahal ya kita lupa kenapa itu dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah tinggalnya di samping masjid. Rasulullah rumahnya di samping masjid. Ya itu yang namanya raudhah, sampingnya kuburan Nabi. Itu Nabi dikubur di rumah beliau, di kamar ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masjidnya Masjid Nabawi, rumah Nabi yang sekarang kuburannya ya nempel sebelah-belahan. Ya artinya mau qomat kapanpun ya insya Allah sholatnya tidak terlambat. Apalagi Rasulullah itu
ya selaku sebagai imam tetap. Ya sahabat nggak komat kalau Rasulullah belum keluar dari rumahnya. Jadi sholatnya nggak bakalan terlambat walaupun dilakukan di rumahnya. Ya ini maksudnya yang ingin perlu kita perhatikan, jangan sampai sholat berjamaah kita terlambat ya gara-gara kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah di rumah masing-masing. Jamaah sekalian, termasuk juga kalau kita khawatirkan kalau pulang ke rumah malah nggak jadi sholat sunnah. Ya bapak habis sholat isya, assalamualaikum, enggak sholat sunnah. Ya pulang ke rumah. Ya nyampe rumah, ya ada anaknya yang masih kecil, ada cucunya yang lagi main. Ya ini sehingga terkadang mungkin ya jadi nggak jadi kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya. Ya maka ketimbang itu terjadi, ya ketimbang kita pulang ke rumah nggak jadi sholat sunnah, iya mendingan kita sholat sunnah ba'diyah di masjid, insya Allah masih berpahala. Ya ini hal yang berkaitan tentang bab istihbab ja'lin nawafil fil baiti. Namun secara prinsip tetap sholat sunnah dianjurkan di rumah masing-masing. Jadi hadis yang barusan tadi kita sebutkan sekaligus sebagai penguatan dari apa yang pernah kita sampaikan di tema-tema sebelumnya. Ya kalau tema sebelumnya kita berikan informasi hukumnya, namun belum sempat kita bacakan hadis-hadisnya. Hari ini hadis-hadisnya kita bacakan lengkap dengan riwayat-riwayatnya dan status hadisnya yang merupakan hadis yang sahih. Ya sehingga ini insya Allah mudah-mudahan menjadi pedoman kita semua di dalam menjalankan sholat sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah sekalian, ini tentu harapannya agar sholat yang tidak diketahui oleh manusia itu lebih banyak kita kerjakan dibandingkan dengan yang diketahui oleh manusia. Ya jadi harapannya ya ibadah kita yang tersembunyi itu lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang kelihatan. Kalau ibadah yang kelihatan ya yang standar-standar. Ya waktunya sholat berjamaah kita sholat berjamaah yang standar-standar. Ya waktunya korban kita korban yang standar-standar. Waktunya kita pergi haji kelihatan yang standar-standar. Tapi ibadah yang enggak kelihatan, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sedekah yang enggak kelihatan, yang kita transfer, yang kita taruh di masjid mana, yang kita taruh ke saudara kita dan lain sebagainya, ini mudah-mudahan lebih banyak dibandingkan dengan yang kelihatan, ya agar lebih aman tentunya dari penyusupan setan yang berupaya menghanguskan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 7. Saya genapkan informasi satu hadis, mudah-mudahan waktunya cukup. Tentang informasi tadi, di dalam melaksanakan sholat sunnah sebaiknya jangan langsung. Ya, kalau kita habis sholat fardu, jangan langsung sholat sunnah, harus ada jeda. Jadi jangan assalamualaikum langsung bangun sholat sunnah. Ya, kenapa? Sebab dulu pernah terjadi. Ya, ini diriwayatkan dari Muawiyah. Faqala, sholaitu ma'ahul jum'ah fil maqsur. Falamma sallamal imam qumtu fi maqami wa sholaitu. Jadi ada sahabat Rasulullah habis selesai sholat, assalamualaikum, sholat fardunya selesai, qumtu fi maqami, aku langsung diri melaksanakan sholat. Ya maksudnya adalah sholat sunnah. Falamma dakhala arsala alayya. Ya kemudian pada saat sudah selesai sholatnya, aku dikasih nasihat. Faqala la ta'ud, ente jangan ulangin lagi. Lima fa'alta, dari apa yang barusan tadi engkau lakukan. Maksudnya melaksanakan sholat sunnah langsung tanpa jeda.
Idza salaital jum'ata fala tusalliha bi salatin hatta takallama atau khuruj. Ya, salat yang dimaksud ini adalah salat Jumat. Ya, maka janganlah engkau melaksanakan salat selesai lalu kemudian salat lagi tanpa dijeda dengan perkataan, pembicaraan, obrolan, atau mungkin engkau keluar dari masjid. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa demikian? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bizalika, memerintahkan kami dengan hal yang demikian. Alla nusil salatan bisalah, untuk tidak menyambung salat sunnah dengan salat-salat fardu tanpa jeda. Hatta natakallam au nakhruj, sampai kami putuskan, kami jeda dengan pembicaraan, dengan perkataan, dengan obrolan, termasuk dengan zikir, termasuk dengan tahlil, termasuk dengan ibadah baca Quran. Baru setelah itu kami melaksanakan sholat sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, maka hal yang demikian menunjukkan bahwa anna minas sunnah al-faslu baina salatil maktubah wa salatil nafsi bi kalam, tentang kesunahan hal yang berkaitan dengan memberikan jeda antara salat fardu dan salat sunnah. Ya, dan juga termasuk ini dalam informasi cerita detailnya cukup panjang, ya kita persingkat karena keterbatasan waktu. Juga tentang kesunahan ya memberikan tempat yang berbeda pada saat kita ingin melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi pindah tempat kalau pengen sholat sunnah. Jadi kita sholat sunnah bukan di tempat di mana tempat kita melaksanakan sholat fardu. Iya, silakan sholat sunnah di tempat yang bukan kita laksanakan sholat fardu. Hanya saja yang jadi catatan, jangan sampai itu juga mengganggu orang. Ya, yang sering terjadi biasanya kalau jamaah lagi padat, kalau yang sama-sama paham, biasanya kalau pengen sholat sunnah ngajak tukeran. Ya betul Pak ya. Pernah lihat Pak ya? Ya, yang satu sholatnya di kanan, yang satu sholatnya di kiri. Karena sama-sama sholat sunnah, akhirnya ngajak tukeran. Ente di sini, anu di situ. Ya, pernah lihat Pak ya? Diblokir, diblokir gitu ya. Ya, tukeran. Ini maksudnya biar dapat pahala sunnah. Itu boleh. Itu boleh. Dengan catatan kalau memang dua-duanya pengen melaksanakan sholat sunnah. Yang nggak boleh, yang satu lagi zikir, kita pengen sholat sunnah. Ya, kalau kita nggak ada tempat, orang yang lagi zikir kita suruh pindah, ente pindah kepada zikir, anu pengen sholat di situ. Ya, sehingga kita mengganggu orang yang sedang berzikir. Ya, maka kalau itu jangan sampai terjadi sebaiknya. Kalau memang nggak ada tempat, ya sudah. Ya, kita pilih saja tempat di mana kita melaksanakan sholat fardu. Ya, kecuali kalau memang ada ruang renggang yang kosong, ya kita bisa melaksanakan sholat sunnah di tempat itu. Silahkan lakukan untuk menjalani sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau ada yang mau disampaikan, yang mau didiskusikan, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan sebelum taklim kita tutup karena sudah menjelang waktu sholat isya. Silahkan. Terkait mekanisme sholat sunnah qobliyah di rumah. Kalau itu kan biasanya azan dulu. Sementara kalau di rumah itu beberapa masjid berbarengan azannya. Kadang ada malah yang ketinggalan. Itu sunnahnya nunggu azan selesai dulu atau bagaimana mekanismenya? Gitu, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, tadi disampaikan untuk sholat sunnah qobliyah di rumah ini perlu perhatian khusus. Kita harus mengukur kira-kira nyampe apa enggak ke masjid berjamaah, enggak terlambat. Ya, karena khawatir kalau kita sholat sunnah di rumah enggak keburu ke masjid melaksanakan sholat
berjamaah secara full. Karena sholat berjamaah pun kan nanti ada levelnya. Ya, walaupun kita sama-sama jamaah, pahalanya beda-beda berdasarkan dengan status di mana kita baris berbaris. Ya, masih ingat urusan baris berbaris, Pak? Yang baris pertama sama yang baris kedua, mana gede pahalanya? Gede yang pertama. Yang kedua sama yang ketiga, mana gede pahalanya? Gedean yang kedua. Yang ketiga sama yang keempat, mana gede pahalanya? Gedean ketiga. Apalagi dibandingkan yang pertama sama yang keempat, pasti levelnya lebih gede berkali-kali lipat. Ya, maksudnya jangan sampai gara-gara kita sholat qobliyah di rumah, taruhlah nggak terlambat, tapi kita nggak jadi dapat di shaf yang pertama. Nah, ini kan jadi rugi juga. Ya, makanya ini perlu diperhatikan. Jadi dalam konteks pelaksanaan sholat sunnah, ya qobliyah, Rasulullah kenapa di rumah? Karena tadi Rasulullah statusnya sebagai imam. Ya, Rasulullah itu kalau belum keluar dari rumahnya, sahabat nggak bakalan qomat. Ya, sehingga Rasulullah nggak mungkin terlambat, sehingga beliau melaksanakan sholat sunnahnya di rumah. Apalagi rumahnya Rasulullah berada di samping masjid, sehingga sholatnya tidak mungkin terlambat. Ya, makanya kalau dalam konteks kita, ya apalagi kalau rumah kita jaraknya cukup, ya kita khawatir ketinggalan berjamaahnya atau enggak kebagian barisan pertamanya. Ya, makanya hendaklah ya sudah kita laksanakan sholatnya di masjid saja kalau hal itu memang memungkinkan. Ya, kecuali ya ini yang rumahnya di depan-depan ya, yang pagarnya hadap-hadapan, ya mungkin ya qomat bisa langsung loncat. Ya, dan tentu saja sholat sunnah ini kan banyak, nggak mesti sholat sunnah qobliyah. Taruhlah sholat qobliyahnya di masjid, ya kan nanti masih ada ba'diyah, nanti ba'diyahnya bisa di rumah. Ya, taruhlah ba'diyahnya di masjid, ya kan nanti ada sholat witir, masih ada sholat tahajud. Ya, silakan banyak, ya, berrokaat-rokaat semampunya kita laksanakan di rumah, insya Allah di sana bernilai pahala. Ya, jadi macam ragam varian sholat sunnah ini banyak pilihannya, ya ketentuannya. Ya, khusus mengenai tentang sholat sunnah rawatib ini perlu diperhatikan, dikesesuaikan waktunya. Mengingat Pak, karena di Jakarta termasuk di Sunter, jarak antara azan ke qomat ini kan nggak terlalu lama, ya Pak ya? Ya, berapa menit? 10 udah sama azan kali ya? Iya, 5 menitan. Ya, 5 menit. Sementara kan kita kalau sholat sunnah qobliyah udah 3 menit. Ya, belum nanti urusan nyari sendalnya, urusan ngunci rumahnya, urusan lagi jalan ditarik sama anaknya. Ya, ini beresiko untuk terlambat ke masjid gara-gara itu. Ya, berbeda dengan situasi kondisi sholat di beberapa negara wilayah Timur Tengah. Ya, Bapak kalau pergi ke Arab, ya waktu Isya sudah tiba, taruhlah misalnya Arab Saudi. Arab Saudi itu cukup lama jeda waktu antara sholat sunnah dengan qomat. Ya, itu rata-rata 10 menit. Ya, nggak termasuk azan. Kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib memang cukup singkat 5 menit, tapi sholat lainnya itu 10 menit. Ya, dan negara-negara lain yang ya seperti Sudan lah, tempat saya kuliah dulu, itu jarak antara selesai azan sampai qomat itu jaraknya 15 menit. Ya, 15 menit Pak. Ya, jadi misalnya sholat zuhur jam 12 azan, selesai azannya 15 menit kemudian baru qomat. Ya, jadi kalau kita di sana habis azan
itu masih bisa ngopi dulu, masih bisa apa dulu. Ya bukan cuma sholat sunnah, ya masih kebagian waktunya. Ya karena memang space waktu qomatnya masih lama. Ya makanya silakan dilaksanakan di rumah masing-masing kalau memang itu memungkinkan. Tapi kalau di kita, ya apalagi di masjid tertentu yang nggak kasih waktu, ya kadang main qomat aja kalau udah kelihatan imamnya, ya maka hendaklah kita sholat sunnah ya di masjid saja, itu lebih aman. Nanti sholat yang lainnya silakan dilakukan di rumah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini waktu sholat isya sudah tiba. Insya Allah mudah-mudahan apa yang barusan tadi kita sampaikan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan sholat sunnah di rumah masing-masing, dan itu tentu perlu semangat lebih, perlu mental khusus. Ya kalau Bapak sholat sunnah di masjid, ya emang semuanya pada sholat, emang semuanya pada giat ibadah. Tapi kalau di rumah, ini godaannya macam-macam. Ini perlu pembiasaan, ya perlu keikhlasan, perlu ketulusan, perlu pendawaman. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.